Di Indonesia, salah satu hukuman tertinggi yang bisa dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan yang fatal seperti membunuh orang lain adalah hukuman mati, di mana untuk orang itu yang ada hanyalah kematian. Tapi bayangkan hal ini, ada seorang anak sedang duduk di ruang persidangan dan pada akhirnya hakim memutuskan untuk semua kesalahan, dosa, dan pelanggaran yang anak ini telah lakukan, ia dijatuhi hukuman mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Official. Kalau kalian dengar ceritanya dari pendeta yang satu ini, pastinya kalian juga ingin memberi komentar kepada pendeta ini. Makanya kami juga berkomentar untuk pendeta yang satu ini, tujuannya untuk mengajak dia agar pintar sebelum tidak bisa diselamatkan lagi sebagai manusia yang dikaruniai akal dan pikiran. Nah, apa saja yang diomongin oleh pendeta ini? Mari kita simak. Langsung saja ya sahabat Official, tidak perlu berlama-lama, mari kita dengar apa yang dikatakannya kepada jemaat Kristen. Di Indonesia, salah satu hukuman tertinggi yang bisa dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan yang fatal seperti membunuh orang lain adalah hukuman mati, di mana untuk orang itu yang ada hanyalah kematian. Tapi bayangkan hal ini, ada seorang anak sedang duduk di ruang persidangan dan pada akhirnya hakim memutuskan untuk semua kesalahan, dosa, dan pelanggaran yang anak ini telah lakukan, ia dijatuhi hukuman mati. Dan pada saat Algojo mulai datang untuk membawa anak ini keluar untuk dieksekusi, tiba-tiba hakim ini berdiri, melepas jubah hakimnya dan berkata, "Tunggu, aku akan mati di tempat dia." Ternyata hakim ini adalah ayah dari anak itu sendiri. Sebagai seorang hakim yang baik, dia tetap harus menjunjung tinggi aturan. Tetapi sebagai seorang bapak, dia tidak tega melihat anaknya mati. Akhirnya dia yang menyerahkan nyawanya menggantikan anaknya. Oh, jadi hakim itu adalah Yesus dan anak itu adalah manusia atau Bani Israel. Dan anak itu dihukum karena membawa dosa waris yang dilakukan Adam, sehingga dihukum mati dengan kematian kekal. Jadi seperti itu analogi dari jalan cerita ini ya. Tapi yang anehnya kok hakimnya begitu bodoh ya, kenapa dia tidak menggunakan otoritasnya untuk mengampuni anak tersebut? Padahal hakim tersebut juga sudah mengampuni anak-anak yang lain yang sama-sama berdosa seperti anak yang dijatuhi hukuman mati ini. Misalnya anak-anak atau manusia tersebut di dalam Markus pasal 2 ayat 10 dan Lukas pasal 5 ayat 24. Nah, kenapa hakim ini kok tidak menggunakan otoritasnya yang tertinggi sebagai Tuhan pemilik semesta atau yang diumpamakan sebagai hakim pemilik persidangan tersebut? Kok malah Tuhan atau hakim ini mau-maunya dan rela-relanya mati demi manusia atau anaknya? Lagian, kok Tuhan bisa mati? Ini tentunya penghinaan terhadap Tuhan mereka sendiri ya sahabat Official. Dia yang tidak bersalah, tidak berdosa, dijadikan bersalah dan dibunuh agar anaknya bisa bebas mendapat kehidupan. Kami tidak mentertawakan iman kalian ya. Yang kami tertawakan itu di mana akal kalian? Dia yang maha suci dijadikan kotor oleh ciptaannya, dan dia yang maha tidak berdosa, maha suci, malah dijadikan berdosa oleh ciptaannya. Ini kalimat yang susah sekali dicerna untuk akal siapapun ya Pak Pendeta. Beginilah kalau akal sehat dicemari doktrin Paulus, akhirnya keluar kalimat konyol yang susah dimengerti oleh siapapun juga. Itulah yang 2 Korintus 5 ayat 21 katakan, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia, dalam Tuhan, kita dibenarkan oleh Allah." Itulah keselamatan, kasih karunia, kita dibenarkan, kita diselamat bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena perbuatan baik Tuhan Yesus. Benar kan? Pasti terpengaruh doktrin Paulus. Sama seperti Mbah Romo Murtadin kemarin. Kalian bisa tonton sendiri ya. Ajaran Yesus disingkirkan oleh ajaran Paulus. Dan bahkan ajaran Paulus lah yang mereka muliakan. Tetapi yang disembah adalah Yesus. Makanya kami suka sekali mengomentari agama yang satu ini karena keanehan mereka itu tidak ada habisnya. Pendeta mudanya saja seperti ini. Gimana pemuda-pemudi Kristen sebagai jemaatnya? Wajar kalau beginilah perilaku mereka.
Salib ini ditakuti oleh iblis, roh jahat. Inilah yang membuat kami heran ya sahabat official, yaitu perilaku pemuda-pemuda Kristen. Seakan-akan kami membenci mereka dan membenci salib mereka, sehingga kami dikatakan iblis dan roh jahat oleh mereka. Padahal apa yang mereka katakan justru bertolak belakang dengan gereja. Salib ini ditakuti oleh iblis, roh jahat. Takut. Ada setan, ada setan, ada setan. Salib ini ditakuti oleh iblis, roh jahat. Itu takut dengan salib ini. Takut. Dan orang-orang di zaman sekarang yang telah dipakai oleh iblis. Setelah Magatik Barat semuanya berguna. Terngiang-ngiang di dalam otak, terngiang-ngiang dalam pikiran mereka. Katanya salib ditakuti oleh iblis, tapi gereja malah mengundang iblis dan memberkatinya. Ironis kan? Katanya terngiang-ngiang di dalam otak dan pikiran mereka, justru yang terngiang-ngiang itu iblis. Setahu iblis, Yesus itu nabi. Lah kok malah menjadi Tuhan di sini? Bahkan dia mengatakan Hancur, kalah. hancur dan kalah. Padahal yang hancur dan kalah itu sebenarnya gereja, karena manusia itu sudah melakukan riset dan penelitian dari manakah sebenarnya sumber kekristenan.